Pernahkah kalian memperhatikan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar batang magnet? Serbuk besi tersebut akan tertarik ke batang magnet dan berjajar dengan menunjukkan pola garis-garis magnet yang rapat. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kerapatan dari garis-garis magnet tersebut dapat diartikan sebagai fluks magnetik. Bagaimanakah cara menghitung fluks magnetik? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Medan magnetik. Ketika di SMP, kalian tentu telah mempelajari bahwa magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Peristiwa tarik-menarik dan tolak-menolak tersebut dapat terjadi karena efek medan magnetik. Apakah yang dimaksud dengan medan magnetik? Medan magnetik adalah ruang di sekitar magnet tempat benda-benda magnetik lain masih dipengaruhi oleh magnet tersebut. Medan magnetik di sekitar benda magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnetik. Arah garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Di dalam benda magnet itu sendiri, garis-garis gaya magnetik memiliki arah dari kutub selatan ke kutub utara. Agar kalian lebih mudah memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut. Daerah dengan medan magnetik kuat digambarkan dengan garis-garis gaya magnetik yang rapat. Sedangkan daerah dengan medan magnetik lemah digambarkan dengan garis-garis gaya magnetik yang renggang. Selain itu, perlu diketahui bahwa garis-garis gaya magnetik tidak pernah berpotongan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kerapatan garis-garis gaya magnetik menunjukkan kekuatan medan magnetik. Fluks magnetik. Seorang ilmuwan fisika yang bernama Michael Faraday tahun 1791 sampai 1867 berhasil mendefinisikan kekuatan medan magnetik dalam suatu area secara kuantitatif. Telah diketahui sebelumnya bahwa kekuatan medan magnetik berkorespondensi dengan garis-garis gaya magnetik. Garis gaya yang makin rapat menunjukkan medan magnetik yang makin kuat. Banyaknya garis gaya magnetik yang melewati suatu luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus disebut fluks magnetik. Fluks magnetik diberi simbol V dan memiliki satuan Weber. Secara matematis, fluks magnetik dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. V sama dengan B dikali A dikali kosinus theta yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Garis-garis gaya magnetik yang diwakili oleh medan magnetik B dapat menembus luas daerah bidang A dengan membentuk sudut theta terhadap garis normal dari bidang. Ilustrasinya dapat dilihat sebagai berikut. Jika sudut theta sama dengan 0 derajat atau garis gaya magnetik tegak lurus terhadap bidang A, persamaan 1 dapat ditulis ulang sebagai berikut. V sama dengan B dikali A yang dinyatakan sebagai persamaan 2.
Agar kalian lebih memahami penerapan fluks magnetik, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal 1. Berapakah kuat medan magnetik yang dihasilkan oleh fluks magnetik sebesar 100 Weber yang menembus bidang permukaan seluas 5 meter kuadrat secara tegak lurus? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, V sama dengan 100 Weber, A sama dengan 5 meter kuadrat, theta sama dengan 0 derajat. Ditanya, berapakah kuat medan magnetik atau B yang dihasilkan? Jawab, untuk menentukan kuat medan magnetik yang dihasilkan oleh fluks magnetik yang menembus bidang permukaan secara tegak lurus, kita dapat menggunakan persamaan 2 sehingga diperoleh penghitungan sebagai berikut. V sama dengan B dikali A. Notasi tersebut dapat ditulis B sama dengan V dibagi A. Substitusikan V sama dengan 100 Weber dan A sama dengan 5 meter kuadrat ke dalam persamaan, sehingga diperoleh B sama dengan 100 Weber dibagi 5 meter kuadrat. Akhirnya, diperoleh B sama dengan 20 Weber per meter kuadrat. Jadi, kuat medan magnetik yang dihasilkan adalah 20 Weber per meter kuadrat. Contoh soal 2. Perhatikan ilustrasi berikut. Terdapat fluks magnetik yang menembus bidang permukaan silinder dengan membentuk sudut 45 derajat terhadap garis normal bidang. Jika kuat medan magnetik yang mengenai bidang adalah 40 Weber per meter kuadrat, dan jari-jari silinder adalah 1,4 meter, berapakah besar fluks magnetik yang menembus bidang tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, B sama dengan 40 Weber per meter kuadrat, R sama dengan 1,4 meter, theta sama dengan 45 derajat. Ditanya, berapakah besar fluks medan magnetik atau V yang menembus bidang tersebut? Jawab, untuk menentukan besar fluks magnetik yang menembus bidang permukaan silinder dengan membentuk sudut 45 derajat terhadap garis normal bidang, kita dapat menggunakan persamaan 1 sehingga diperoleh penghitungan sebagai berikut. V sama dengan B dikali A dikali kosinus theta. Perlu diketahui bahwa luas bidang permukaan silinder yang dilalui fluks medan magnetik berbentuk bidang lingkaran, sehingga luas bidang dapat dihitung dengan menggunakan luas lingkaran. Luas lingkaran atau A sama dengan Pi dikali R kuadrat. Substitusikan B sama dengan 40 Weber per meter kuadrat, R sama dengan 1,4 meter, dan theta sama dengan 45 derajat ke dalam persamaan, sehingga diperoleh nilai V sama dengan 174,148 Weber. Nilai V dapat juga dibulatkan menjadi 174 Weber. Jadi, fluks magnetik yang menembus bidang tersebut kira-kira sebesar 174 Weber. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, medan magnetik adalah ruang di sekitar magnet tempat benda-benda magnetik lain masih dipengaruhi oleh magnet tersebut. Kedua, medan magnetik di sekitar benda magnetik dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnetik. Makin rapat garis-garis gaya magnetik, makin kuat medan magnetik di sekitar benda magnetik tersebut. Ketiga, banyaknya garis gaya magnetik yang melewati suatu luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus disebut fluks magnetik.
Keempat, secara matematis, fluks magnetik dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. Garis-garis gaya magnetik yang diwakili oleh medan magnetik B dapat menembus luas daerah bidang A dengan membentuk sudut theta terhadap garis normal dari bidang. Jika sudut theta sama dengan 0 derajat atau garis gaya magnetik tegak lurus terhadap bidang A, persamaan 1 dapat ditulis ulang sebagai berikut.